Hey yo, mari belajar bersamaku tentang apa itu arsitektur komputer. Nah, pada arsitektur komputer itu terdapat organisasi dan arsitektur komputer. Kita akan mengenal dulu apa organisasi dan arsitektur komputer, di mana pengertian organisasi adalah unit-unit komputer seperti komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya yang ada di dalam komputer itu untuk merealisasikan komputernya. Selanjutnya, arsitektur komputer, di mana arsitektur komputer juga mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang berhubungan dengan pemrograman. Itu semua akan berdampak langsung pada perintah logis program. Nah, selanjutnya kita akan tahu perbedaan organisasi komputer dengan arsitektur komputer, di mana yang akan kita cari tahu adalah yang pertama tentang arsitektur komputer, yang bertujuan ke sebuah konsep suatu rencana untuk sistem komputer itu sendiri. Sebagai contohnya adalah kecepatan koneksi antar laptop ke WiFi. Nah, pada saat teman-teman ingin menghubungkan WiFi kepada laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman, itu akan berdampak kepada arsitektur komputer. Selanjutnya adalah contoh kecepatan pada saat browser, teknik pengalamatan, dan mekanisme input pun ataupun output. Sedangkan pada organisasi komputer bertujuan pada unit-unit komputernya di mana komponen-komponen yang ada di dalam komputer itu untuk merealisasikan komputer. Sebagai contohnya adalah signal komputernya, memori komputernya, dan lain-lain. Contohnya pada signal komputer itu pada layar monitor laptop pun ataupun komputer teman-teman, mungkin teman-teman ada melihat paling bawah ataupun paling atas tergantung keberadaannya. Dia berbentuk seperti diagram batang, itu adalah signal pada komputer, sedangkan memori komputernya itu seperti penyimpanan yang ada pada komputer ataupun laptop teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tahu tentang evaluasi komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Baik, kita akan menjabarkan evaluasinya dari generasi pertama sampai sekarang. Nah, generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1959 itu disebut ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Pada masa ini menggunakan digital elektronika yang digunakan untuk kebutuhan umum. Kemudian pada tahun generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1964 ada Univoc ketiga atau dengan kata lain komputer DIC PDP ke-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat tahun 1964 untuk pengolahan data komersialnya. Lalu pada generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1970 di mana komputer pada masa 1968 menerbitkan 4 KB memori dan 8 bit untuk core memori komputer. Selanjutnya generasi keempat. Nah, pada generasi ini tidak satupun PC atau PC compatible atau Macintosh compatible. Jadi, di generasi ini tidak ada ditentukan standar sebuah komputer, terutama pada PC atau peralatan komputernya. Dan yang terakhir di generasi kelima itu pada tahun 1980 sampai sekarang memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal yang pada tanggal 12 Agustus tahun 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya hingga pada saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Nah, selanjutnya ada fungsi masing-masing komponen dalam struktur komputer. Ada beberapa fungsinya, di antara lain adalah input device, output device, port input ataupun output, CPU, memori, data bus, address bus atau alamat bus, dan terakhir control bus. Nah, teman-teman dapat membaca pengertian dari beberapa fungsinya. Saya telah menjabarkan penjelasannya pada setiap masing-masing fungsinya. Oke, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Jika ada kurang ataupun lebihnya, teman-teman dapat menambahkan di kolom komentar. Jika teman-teman kurang memahami penjelasan yang saya jabarkan, teman-teman dapat mengulang video ini hingga teman-teman dapat menyimpulkan tentang materi arsitektur komputer. Baiklah, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu.